Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama Mas RT. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Buat teman-temanku yang gelombang 2 ya, yang mengikuti seleksi P3K gelombang 2, di sini akan ada verbal dokumen sebelum tes P3K tahap 2. Nah, diadakan itu karena ada tujuan tertentu ya. Jadi untuk teman-teman ikuti terus informasi yang diberikan oleh Mas RT biar teman-teman nanti mengikuti video ini biar tidak gagal paham, ikuti sampai habis ya video ini. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, pemerintah Kabupaten Pasaran Sumatera Barat sudah mengeluarkan hasil seleksi administrasi tahap 2 ya. Jadi untuk teman-teman di semua daerah ya atau kabupaten atau provinsi itu berbeda-beda ya. Jadi ini ada sebanyak 792 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2 di Pemkab Pasaman ya. Kita melanjutkan proses seleksi tahap 2 dan sudah menyelesaikan peserta yang ada. Kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disebut biasanya BKPSMD, Dwiswin Adia Putra di Lutuk Sikaping Minggu ya. Jadi disebutkan bahwa jumlah pelamar seleksi P3K tahap 2 sebanyak 1.258 ya. Jadi setelah dilakukan verifikasi administrasi yang lulus atau memenuhi syarat atau MS sebanyak 792 orang. Terus Deswin mengatakan seleksi P3K tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga non-ASN atau honorer yang aktif bekerja paling sedikit itu 2 tahun. Terakhir ya teman-teman semuanya, panitia seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024 telah melaksanakan seleksi administrasi secara online terhadap kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar seleksi P3K tahap 2 melalui halaman SSCASN. Jadi teman-teman sebelumnya kan sudah mengupload ya persyaratan-persyaratan seperti itu ya. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akun masing-masing pelamar. Jadi semua pelamar itu tidak bisa lulus ya. Jadi ini kan sudah pengumuman lama, terus teman-teman bisa mengecek ya. Jika keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka pelamar dapat mengajukan sanggah pada tanggal 19 sampai 21 ya, sudah habis ya. Jadi ketentuan pelamar dalam masa sanggah tidak ada atau adalah tidak dimaksudkan, tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen dan mengunggah dokumen yang salah.
Jadi untuk teman-teman semuanya yaitu alasan sanggah sebagaimana dimaksud kata dia dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, panitia seleksi pengadaan administrasi tahun anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar. Nah, di sini panitia juga bisa menolak ya. Jadi teman-teman semuanya cermati semuanya ya, dicermati dulu baru teman-teman bisa berkomentar. Jangan berkomentar dulu baru dicermati. Hasil seleksi administrasi setelah sanggah akan diumumkan pada tanggal 28 Februari 2025 ya teman-teman ya. Jadi apa itu, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi menggunakan komputer asisted ya. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus nanti ada tesnya ya. Seperti itu. Sebelumnya jumlah lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 di instansi Pemkat Pasaman sebanyak 613 orang ya. Perincian formasi guru 211 orang, tenaga kesehatan 50 orang, dan tenaga teknis 343 orang. Ratusan P3K yang dinyatakan lulus seleksi 2024 tahap 1 tersebut bakal dilantik sekitar bulan Agustus 2025 mendatang. Jadi sementara pelaksana tes bagi para pelamar P3K tahap 2 sekitar April atau bulan Mei 2025 ya. Nanti akan dilaksanakan verifikasi dan validasi dokumen sebelum mengikuti seleksi ujian di bulan April maupun bulan Mei. Untuk teman-teman ya, bagi pegawai non ASN yang sudah lama mengabdi dan belum lulus di tahap 1 sesuai kebutuhan Pemkab, teman-teman ini bisa mengikuti tes di tahap 2 ya. Jadi itu ada kabar gembiranya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman semuanya yang bisa disampaikan oleh Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.